Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmadia Saputri, mahasiswa YIN Palangkaraya, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 4 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu tugas membuat ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita hingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Mari semua kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama-sama kita hormati Bapak Ibu guru serta seluruh teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan sedikit bercerita mengenai memperbanyak ibadah dengan adanya wabah yang telah menimpa kita saat ini. Mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus atau wabah saat ini yang menimpa kita akan segera hilang dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang wabah yang menimpa kita ini, insyaallah berkah. Ya, pertama-tama jika kita lihat apa yang terjadi saat ini, yaitu meluahnya wabah virus corona di seluruh dunia, tidak terlepas dari dosa-dosa manusia. Karena apa? Dosa yang paling besar itu adalah syirik. Banyak orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena Allah memberikan hukuman atas perbuatan mereka. Dengan adanya wabah ini membuat kita makin tersadar dalam hal apa saja yang telah kita perbuat dulunya. Misalkan kita jarang melakukan sholat 5 waktu, bersedekah, mengaji, atau membuat perbuatan yang tidak baik di mata Allah maupun manusia. Janganlah kita sebagai umat muslim melalaikan apa yang terjadi pada dunia kita saat ini. Karena apa? Anggap saja apa yang terjadi sekarang adalah sebagai teguran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dan menjadi kita sebagai umat muslim yang beriman bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah ini sebuah pelajaran yang terbaik untuk kita semua, hikmah yang terbaik buat kita semua, bahwa beriman, bertakwa, melaksanakan kewajiban Allah itu adalah sangat wajib. Dengan ini, janganlah kita sebagai umat muslim bermalas-malasan karena adanya himbauan dari presiden. Misalkan kita diwajibkan di rumah saja, di karantina. Setelah itu sholat digantikan sholat di rumah. Tidak sholat berjamaah lagi di masjid. Contohnya ketika kita sholat Jumat, tidak diperbolehkan karena membahayakan masyarakat semua. Itu sebenarnya himbauan yang terbaik buat kita. Janganlah kalian remehkan semua himbauan dari presiden ini, karena ini adalah yang terbaik buat kita, buat seluruh masyarakat yang ada di dunia. Maka wahai kaum muslim, kau janganlah melalaikan sholat, ibadah kalian, sedekah kalian, melainkan Allah hanya meminta kita lebih taat lagi terhadap beliau. Kita di rumah bisa mengisi hal positif seperti mengaji, mendengarkan ceramah, berzikir, bersalawat, melakukan hal positif sehingga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Hal yang terpenting untuk kita semua yaitu janganlah kita semua sebagai umat muslim hanya taat kepada Allah ketika wabah virus ini terjadi. Tetapi munculnya virus ini akan kita lakukan saat ini bisa mengubah menjadi lebih baik ke depannya. Sampai virus ini tidak ada lagi di dunia ini, tetapi kita tetap melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala,
Jangan kalian remehkan ketika virus ini udah tidak ada lagi, kalian tidak melakukan sholat misalkan, tidak berzikir lagi atau melakukan hal positif lagi. Janganlah seperti itu. Dari wabah ini kita bisa mendapatkan hikmah yang sangat penting untuk kita semua, untuk dunia maupun untuk di akhirat kita kelak. Yang pertama, seorang muslim yaitu wajib mengimani dan meyakini di alam semesta ini hanya ada satu Allah, satu Tuhan yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika terjadinya malapetaka, bencana, wabah, penyakit, seorang muslim harus melihat kepada diri sendiri, melihat kepada keluarga, masyarakat, tentang dosa-dosa apa yang kita perbuat dan mereka yang telah kerjakan. Sebab apa yang terjadi tidak lepas dari perbuatan manusia dan dosa-dosa manusia. Yang ketiga, di antara hikmah timbulnya penyakit wabah corona atau adanya musibah, bencana, malapetaka, dan lainnya, agar manusia ini sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita wajib untuk tawakal kepada Allah, artinya menyerahkan urusan dan menyadarkan diri hati kita kepada Allah. Tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya penyakit wabah corona ini, malapetaka, kesulitan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan apabila sakit segera berobat, akan tetapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kuncinya satu, ketika wabah ini ada, jangan lupa berwudu, berserah diri kepada Allah, bertaubat, mohon maaf kepada Allah. Itu adalah yang terbaik buat kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan untuk kalian semua. Yang keenam, dianjurkan untuk banyak berdoa, berzikir, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang menghilangkan berbagai macam penyakit, bencana, malapetaka, wabah corona, dan yang lainnya. Yang ketujuh, sikap seorang mukmin dalam menghadapi kejadian apa saja yang menimpa, kewajibannya adalah sabar. Kita wajib untuk bertaubat kepada Allah atas semua dosa yang telah kita perbuat, dan kita hanyalah bisa berdoa, bersabar, tentunya jaga kesehatan kita semua. Ini adalah beberapa teguran. Allah semua sayang kita. Kita pun harus menyayangkan Allah, karena Allah lah kunci satu-satunya buat kita semua. Dari hikmah wabah corona ini hanya satu kunci kita, yaitu memperbanyak ibadah, sholat 5 waktu, mengampun kepada Allah. Semoga semuanya bermanfaat dari cerita saya dan hikmah yang saya sampaikan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datang atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.